kami untuk pembentukan kelompok bebas dari kami sendiri, seperti itu Bu. Oke, nah berarti ini kelompoknya presentasinya sampai UTS atau sampai UAS? Sampai UAS Ibu, belum selesai materinya. Oke, sebentar kemarin saya ini yang sudah mengirimkan kelompok pembagian kelompok presentasi kelas A ya, kelas B belum. Untuk materinya, coba teman-teman lihat, dicek dulu di Eldiru ya. Cek Eldiru dulu. Saya sudah siapkan presensi, silahkan diisi. Kelas A. Betul, pertemuan hari ini topiknya Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau topik yang lain? Halo teman-teman. Barangkali ada perubahan begitu dari yang di awal yang telah saya diskusikan dengan Pak Kun. Barangkali ada perubahan. Pertemuan ke-8 adalah Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kerukunan umat beragama. Nah, kemudian di sini ada politik negara dan masyarakat, tapi saya gabungkan ya dengan pertemuannya ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan pajak. Jadi ada beberapa pertemuan yang saya gabungkan dan ada materi yang saya masukkan baru begitu, tapi nggak apa-apa, nggak usah teman-teman yang presentasi, nanti cukup saya saja. Kebudayaan Islam dan masjid sebagai pusat pembinaan umat, serta Islam dan modernisasi kita gabungkan juga. Kemudian Islam perjalanan hidup manusia dan eskatologi itu di pertemuan ke-12. Dan saya menambahkan topik fikih keseharian. Ya, barangkali di sini ada teman-teman yang masih bingung bagaimana tata caranya tayamum, bagaimana tata caranya sholat jamak kotor, begitu. Kemudian tata caranya wudhu. Nah, wudhu yang baik dan benar kayak apa nih gitu. Nah, barangkali masih pada bingung, sholat jenazah dan sebagainya, kita masukkan di materinya yang ke-13. Kemudian di topik yang ke-14 saya masukkan juga materi tentang pernikahan. Nah, biasanya ini topik ini menarik buat mahasiswa ya. Dan nanti biasanya kan kalian mau nikah toh. Nah, baik sekarang ataupun nanti ya kita pelajari lah ini hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Oke teman-teman, di setiap di setiap materi sudah saya unggahkan materi yang saya miliki. Maaf ya, ini ada ini kok nggak mau ditutup. Nah ini ada yang belum saya tambahkan, nanti saya lengkapi, dan di setiap materi itu nanti kan teman-teman kalau presentasi membuat PPT ya. Nah, nanti PPT-nya dikirimkan ke grup 1 hari sebelum pertemuan. Jadi misalnya, kalau kuliahnya hari ini, sekarang berarti hari kemarin itu sudah dikirimkan ke grup, nanti saya unggahkan di Eldiru. Kemudian saya juga sudah mencantumkan beberapa sumber tafsir tematik dari Kemenag ya. Nanti teman-teman bisa akses sebagai bahan-bahan bacaan, insya Allah itu sangat terpercaya sekali sumbernya. Kemudian ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini kalau misalnya teman-teman kan sudah bisa mengakses materi ya sebelum perkuliahan dimulai. Nah, itu misalnya ada pertanyaan nih atau ada tanggapan, silahkan sampaikan di forum diskusi ini. Nah, nanti siapa yang akan menjawab? Saya atau teman-teman yang lain itu boleh menjawab atau menanggapi. Setiap keaktifan di kelas itu akan saya nilai, akan saya tambahkan sebagai poin yang nantinya bisa ngupgrade untuk nambah-nambah kalau seandainya ada salah satu
komponen penilaian teman-teman yang rendah. Misalnya UTS nih rendah, oh ternyata ini anaknya suka aktif nih menanggapi gitu ya. Nah nanti itu bisa dinaikkan melalui poin-poin keaktifan selama di kelas. Kemudian selanjutnya adalah perkuliahan dengan saya maksimal keterlambatan 15 menit ya. 15 menit baik online ataupun offline. Terutama nanti kalau offline 15 menit, kalau terlambat silahkan bisa masuk ke kelas tapi tidak bisa isi presensi. Kemudian aturannya juga yang lain, di kelas saya boleh makan, boleh minum, kecuali di bulan Ramadan. Jadi nanti setelah lebaran, teman-teman bisa bawa makanan, bisa bawa minuman ke kelas, silahkan yang penting tidak mengganggu teman yang lainnya. Gitu. Jadi jangan berisik keripik kayak gitu kan, atau yang baunya menyengat, nah itu jangan yang seperti itu. Tapi saya perbolehkan. Lalu ada juga biasanya mahasiswa yang bertanya begitu ya, karena pemahaman keagamaan ini berbeda-beda, ada banyak mazhabnya. Nah, nanti yang akan dinilai mazhabnya siapa? Begitu. Nah, tentu saja karena yang namanya pemahaman keagamaan itu sangat majemuk dan saya sangat menghargai itu semua. Jadi saya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada teman-teman ya untuk memiliki pandangan keagamaan sendiri dan juga untuk mempraktikkan pemahaman tersebut sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Begitu. Nah, tapi selama perkuliahan ya sebisa mungkin saya akan menghadirkan berbagai pendapat. Jadi bukan hanya dari satu pandangan saja atau dari satu mazhab saja, tetapi dari berbagai mazhab begitu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau saya terbiasa niat sholat itu dilafalkan begitu ya. Nah, sementara teman-teman enggak, itu tidak masalah, tidak akan saya kurangi nilainya. Begitu. Nah, lalu bagaimana misalnya nanti kalau kan kadang-kadang kita itu apa ya, kalau udah urusan agama kan fanatik ya. Fanatik ini urusan agama nih gitu kan. Nggak bisa ini nih, nggak bisa ditolerir dan sebagainya. Nah, biasanya bagi beberapa mahasiswa yang memiliki pandangan yang berbeda, kemudian biasanya menolak gitu lah. Menolak dengan apa-apa yang pandangan yang berbeda. Nah, saya harap tidak demikian ya teman-teman. Jadi, anggap saja kita belajar sesuatu wawasan yang baru. Kalau seandainya sesuai dengan pandangan kita, ya silahkan amalkan. Tapi kalau seandainya tidak, ya silahkan gitu untuk mengambil pandangan yang lain. Semuanya sah-sah saja. Yang penting ada dalil yang kuat dan teman-teman paham mengenai itu semua begitu. Jadi kalau sekarang mari kita kosongkan dulu sedikit dari otak kita ya, supaya kita bisa belajar mengenai hal-hal yang baru begitu. Mengenai pandangan-pandangan yang berbeda kalau seandainya ada pandangan yang berbeda yang nanti kita pelajari selama di kelas. Tapi kalau seandainya kita sudah otaknya penuh nih, nanti yang ada adalah penolakan-penolakan dan kita berkuliah ini nanti akan menjadi sia-sia karena kita tidak akan mendapatkan apapun. Oke, itu teman-teman mungkin pengantar dari saya. Berarti kalau seandainya sudah dibagi ke kelompoknya, berarti hari ini ada yang siap presentasi ini. Ada? Mas Mbak Ketua Kelas, hari ini yang bagian bertugas siapa? Sebentar Ibu, saya cek. Oke. Jangan lupa diisi presensinya ya. Kalau udah habis waktunya nggak bisa ngisi lagi. Dan ini kemana 20 orang lagi nih, nggak hadir nih. Nanti saya cek di presensi. Teman-teman yang bertugas nggak ada yang ingat saya bagian tugasnya hari ini gitu. Kelas B siapa ketua Izin, kelasnya? Oh iya silakan Mbak.
Ya, untuk kelas B ada kelompok saya, Bu, hari ini. Oke, materi sudah siap ya? Iya, insya Allah siap, Bu. Oke, kelas A bagian siapa? Kelompok saya, Bu. Oke, nah kalau begitu kita diskusi. Kita kuliahnya sampai jam berapa ya? Jam 12 berapa ya? 25 ya? Iya, Ibu, betul. Oke, berarti kita coba diskusi dulu sampai jam berapa ya? Jam 12 kurang seperempat lah ya. Demikian, ya silakan mau kelas A dulu, mau kelas B dulu yang nanti yang presentasi. Nanti teman-teman bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan, baik secara langsung ataupun melalui kolom chat ya. Oke, silakan saya berikan waktunya kepada teman-teman. Silakan, mau kelas A dulu apa mau kelas B dulu? Dari kelas A izin share screen ya, Ibu. Oke, silakan langsung saja ya. Nanti dipimpin juga ya diskusinya. Mungkin gini aja, apa namanya? Kelas A dulu memberikan materi, kemudian dilanjutkan dengan materi kelas B, kemudian nanti baru apa namanya? Tanya jawabnya ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berhubungan tentang hubungan Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Pelita Aulia Melati dengan NIM 041, lalu ada Gilang Aksria Mukti dengan NIM 043 dan Bagus Fieri Kusuma dengan NIM 045. Untuk bahasan yang pertama yaitu pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab ilm yang berarti mengetahui, mengerti, dan memahami. Pengetahuan atau knowledge memiliki makna luas dan umum berupa segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui pengamatan indera. Secara etimologi, ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan keberlakuan hukum, sebab akibat atau kausalitas. Beberapa hukum kausalitas sebagaimana dipaparkan oleh Muhammad Baqir As-Sadar sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip kausalitas, yang kedua ada hukum keniscayaan, dan yang ketiga ada hukum keselarasan. Jadi dapat disimpulkan ilmu pengetahuan merupakan produk berpikir manusia yang hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas sehingga kajian pada realitas selalu berada pada batas-batas tertentu dan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang mengikuti alur pengetahuan yang bersifat kausal sesuai dengan kajian ilmunya. Produk ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis disebut teori dan yang bersifat praktis sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia disebut teknologi. Lalu ada sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah penamaan istilah ilmu pengetahuan tidak terlepas dari sejarah filsafat. Filsafat sebagai istilah yang diduga pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang apakah Pythagoras memiliki pengetahuan, maka dia jawab dengan pernyataan bahwa Pythagoras bukanlah pemilik pengetahuan, melainkan orang yang mencintai atau philo, pengetahuan kebijaksanaan atau sophia, sehingga muncul istilah filsafat, yaitu mencintai pengetahuan. Istilah ini kemudian dijadikan sebagai pelopor kebangkitan pengetahuan yang bersumber di pengamatan rasional seorang terhadap realitas yang ada. Pada filsafat selanjutnya muncul pada masa Socrates, yaitu kajian filsafat beralih pada kajian yang lebih luas meliputi kajian tentang manusia, etika, politik, negara, dan keadilan, atau yang lebih dikenal dengan filsafat moral. Tokoh yang sering muncul yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles yang melahirkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sampai saat ini. Lalu ada karakteristik ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 3, yaitu ilmu alam, sosial dan humaniora, dan ilmu analisis.
Untuk ilmu alam sendiri itu dibagi menjadi ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis itu terdiri dari biologi, fisika, kimia, geologi, dan matematika. Lalu ilmu praktis terdiri dari ilmu pertanian, ilmu peternakan, teknik industri, sipil, dan statistika. Lalu ilmu sosial dan humaniora dibagi menjadi dua, yaitu ilmu sosial yang terdiri dari sosiologi, hukum antropologi, ekonomi, sejarah, dan politik, dan humaniora. Lalu ilmu analisis dibagi menjadi tiga, yaitu metafisika, logika, dan filsafat. Dan ilmu pengetahuan itu nanti akan memunculkan teknologi yang saling berkesinambungan. Lalu ada teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Terdiri dari tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi secara umum dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem dan berfungsi memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa antum ma'alamu bi umuri al-dunyakum. Motivasi Iqra dalam wahyu yang pertama turun ialah agar setiap umat Islam dapat membaca suatu realitas dan mengembangkan berbagai potensi dari realitas tersebut. Kemajuan teknologi pun secara positif sangat membantu aktivitas masyarakat muslim baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Begitu cepatnya informasi yang berkembang dan menyebar di lingkungan masyarakat, termasuk budaya barat, yang memiliki efek negatif terhadap eksistensi budaya masyarakat Islam di Indonesia, mengharuskan umat Islam lebih cerdas dalam mengadopsi budaya tersebut. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang. Next. Untuk selanjutnya, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat secara etimologi artinya itu terdiri dari dua kata, yaitu philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Untuk filsafat secara terminologi artinya menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, retorika, etika, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Next, untuk ilmu secara etimologi artinya kata ilmu berasal dari bahasa Inggris yaitu science yang bermakna pengetahuan, mengetahui atau memahami. Untuk selanjutnya ilmu secara terminologi yaitu ilmu adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Next. Selanjutnya cabang filsafat. Filsafat terdiri dari 3 cabang yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada atau being dan yang nyata atau real. Misalnya seseorang yang mengamati keadaan sekitar kemudian muncul kesimpulan tentang makhluk hidup bernyawa dan makhluk atau benda yang tidak bernyawa. Ini merupakan awal mula pengamatan terhadap being dan real yang kemudian melahirkan ilmu biologi dan fisika. Untuk yang kedua, epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang telaah kritis suatu proses yang tersistematis untuk membentuk keyakinan terhadap ilmu. Ontologi lebih bersifat kepada pengamatan terhadap objek ilmu. Contohnya, pengamatan terhadap makhluk hidup kemudian ditelaah secara kritis menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah sehingga melahirkan cabang ilmu baru yaitu ilmu tumbuhan atau botani, ilmu hewan atau zoologi, dan makhluk hidup tidak kasat mata atau mikrobiologi. Untuk yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai kemanfaatan atau value ya suatu ilmu. Aksiologi merupakan analisis jawaban dari pertanyaan untuk apa kita mempelajari psikologi, sosiologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Karena jika pengetahuan baru yang ditemukan oleh seseorang namun tidak memiliki nilai manfaat secara umum, maka pengetahuan akan menjadi gagal. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Fieri Kusuma. Islam dan ilmu pengetahuan.
Kedudukan ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu sebagai bentuk konsekuensi logis dari asma Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Ya Alim atau Maha Berilmu. Ayat Quran juga banyak yang membahas tentang ilmu. Beberapa di antaranya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Luqman ayat 27, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya sebagai berikut. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Quran Luqman ayat 27 yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut atau menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya menegaskan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib untuk seluruh umat, bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kedudukan akal dan wahyu. Akal merupakan salah satu dari beberapa unsur rohani manusia yang memiliki fungsi untuk berpikir. Dalam beragama, umat Islam dihadapkan dengan dua kebenaran, yaitu kebenaran akal dan kebenaran wahyu. Kebenaran akal diperoleh dari kajian ilmu pengetahuan dan merupakan hasil olah antara akal dan pengamatan empirik. Sedangkan kebenaran wahyu diperoleh dari ajaran-ajaran agama. Teori kebenaran dan konsep kebenaran. 1. Teori korespondensi, yaitu persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Kedua, ada teori koherensi, yaitu kebenaran yang proposisi koheren atau saling berhubungan dengan yang lain-lain proporsi yang sebenarnya. 3. Kebenaran pragmatisme, yaitu kebenaran bernilai apabila suatu proposisi mempunyai konsekuensi-konsekuensi praktis dan dianggap benar jika memenuhi suatu situasi yang dihadapi. Korelasi ilmu agama dan ilmu umum. Dalam ilmu agama Islam atau Islamic Studies, studi Islam merupakan proyeksi dari para cendekiawan Muslim untuk membahas Islam pada arah progresif, menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perspektif ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang dapat dikaji dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu menggunakan berbagai metode dan pendekatan ilmiah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ilmu Islam, melahirkan 8 cabang ilmu, yaitu ilmu tarik, sejarah, fikih, tafsir, ilmu bahasa, ilmu kalam, atau teori Islam, filsafat Islam, tasawuf, dan ilmu hadis. Dari 8 ilmu dasar studi Islam, Amin Abdillah menawarkan pengembangan keilmuan Islam dalam beberapa pendekatan integralistik dengan ilmu-ilmu umum seperti bidang ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, sosial work, lingkungan, kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, hukum, peradilan, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Next.
untuk tugas dan tanggung jawab ilmuwan muslim, yaitu untuk tugas utama seorang ilmuwan dilihat dari tinjauan ilmu adalah menjaga dan memelihara sumber ilmu. Sumber ilmu dari para ilmuwan muslim adalah realitas sosial, alam, serta teks Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taharal fasyadu fi al-bayri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikahum ba'dalladhi amilat la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Next. Untuk karakteristik pelajar atau mahasiswa Islam itu dapat dilihat dari antara lain niat. Niat itu seorang mahasiswa Islam atau pelajar yaitu mengawali belajar dengan niat yang baik, tidak untuk sombong dan ria, serta memulai aktivitas pembelajaran dengan berdoa, utamanya dalam hati masing-masing mencari ilmu. Selain itu, dalam mencari ilmu, seorang murid harus memiliki semangat yang tinggi, menyiapkan bekal dan biaya, serta waktu yang tidak sebentar agar tercapai maksud dari mencari ilmu secara maksimal. Yang kedua, buku atau referensi. Seorang pelajar atau mahasiswa memiliki buku rujukan dan berpendapat sesuai dengan rujukan referensi ilmu yang terdahulu. Yang ketiga, teman. Maksud dari kata teman ini, mahasiswa Islam atau belajar dapat memilih teman yang baik agar tidak membahas keburukan untuk pribadi murid. Terus selain itu memilih teman yang cerdas dan berhajat sebagai sahabat karib. Sementara teman yang tidak memiliki karakter baik cukup dijadikan teman di kelas. Untuk yang keempat, akhlak. Sebagai ciri khas dari para pelajar muslim adalah harus memiliki akhlak yang baik, khususnya kepada orang tua yang telah memberikan bekal dan biaya, serta kepada guru atau dosen. Guru atau dosen merupakan pembimbing pengetahuan sekaligus rohani. Apabila dirasa perlu berdiskusi, komunikasi, atau berdebat, maka gunakan kalimat dan tata cara yang baik serta sopan. Selain itu, menciptakan etika yang baik kepada teman dengan menjaga perasaan mereka. Akhlak dan etika yang baik harus tetap dijaga. Yang kelima, guru itu dalam proses mencari ilmu diusahakan memiliki guru konvensional yang bertemu dalam tatap muka, bermusyawarah, diskusi, dan menjadi pembimbing ketika mengalami kesulitan pemahaman. Next. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Next. Dari rangkaian materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ilmu secara etimologi dari bahasa Arab ilmi artinya mengetahui, mengerti, dan memahami. Yang kedua, ilmu secara terminologi adalah pengetahuan yang berdasarkan keberlakuan hukum, sebab akibat atau kausalitas. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sangat berkaitan dengan sejarah filsafat. Awal mula kebangkitan ilmu pengetahuan pada awal filsafat dicetuskan oleh Pitagoras. Yang keempat, cabang filsafat antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kelima, kedudukan ilmu dalam Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Luqman ayat 27, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Yang keenam, teori kebenaran dibagi tiga, yaitu kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Yang ketujuh, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum ilmu Islam yang melahirkan 8 cabang ilmu. Yang kedelapan, tugas ilmuwan muslim adalah menjaga dan memelihara sumber ilmu. Yang kesembilan, karakteristik pelajar atau mahasiswa Islam antara lain buku atau referensi, teman, akhlak, dan guru. Next. Mengakhiri presentasi pada hari ini ada sedikit quote dari Albert Einstein. Quote-nya, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pelita.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok kelas B. Izin share screen ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hubungan Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 kelas B. Yang pertama ada Dina Rahmawati dengan NIM 038, yang kedua ada saya, Naila Puspa Febriana dengan NIM 040, dan yang terakhir ada Zakita Akmal Syarifah dengan NIM 042. Untuk pokok pembahasan, yang pertama ada pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua ada filsafat ilmu, yang ketiga ada Islam dan ilmu pengetahuan, dan yang keempat ada karakter ilmuwan muslim. Untuk pokok pembahasan pertama, pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi akan dijelaskan oleh Dina. Baik, untuk yang pertama yaitu pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan. Albert Einstein menyebutkan bahwa science without religion is lame, religion without science is blind. Artinya, sains tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa sains akan buta. Pengertian agama menurut etimologi, pengertian ilmu menurut etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm yang berarti mengetahui, mengerti, dan memahami. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui pengamatan indera. Menurut terminologi, ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan keberlakuan hukum sebab akibat atau kausalitas. Ilmu pengetahuan merupakan produk berpikir manusia yang hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, sehingga kajian pada realitas selalu berada pada batas tertentu dan membawa konsekuensi tertentu. Untuk produk ilmu pengetahuan itu terdapat dua macam, yaitu bersifat teoritis atau teori dan bersifat praktis atau teknologi. Ilmu pengetahuan yang bersifat teori merupakan produk ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, dan yang bersifat praktis itu memenuhi kebutuhan manusia yang disebut teknologi. Yang kedua ada sejarah ilmu pengetahuan. Penamaan ilmu pengetahuan berkaitan dengan filsafat. Filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 600 sebelum Masehi, di mana filsafat adalah orang yang mencintai atau philo pengetahuan atau sophia. Filsafat diartikan sebagai cara berpikir mendasar sebagai masa peralihan dari mitos ke akal budi. Kajian filsafat pertama atau pra-Sokrates mempertanyakan asal mula alam. Kajian filsafat kedua atau Sokrates yaitu filsafat moral. Untuk sejarahnya itu sendiri terdapat 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode filsafat Yunani dari 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, periode pra-Sokrates dan periode Sokrates. Periode yang kedua ada periode abad pertengahan, yaitu pada tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Yang ketiga ada periode modern pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Dan yang terakhir ada periode postmodern, yaitu pasca abad ke-17 sampai dengan sekarang.
Yang ketiga ada karakteristik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora, dan ilmu analisis. Untuk ilmu alam itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis itu biasanya berupa ilmu biologi, fisika, kimia, geologi, matematika murni, dan lain-lain. Untuk ilmu praktis, itu ada ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu teknik industri atau sipil, statistik, dan lain-lain. Untuk ilmu sosial dan humaniora, itu terdapat 2 macam, yaitu ilmu sosial dan ilmu humaniora. Untuk ilmu sosial itu sendiri, yaitu berupa ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan lain-lain. Untuk humaniora itu ada ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu budaya, dan kesenian, dan juga lain-lain. Untuk ilmu analisis itu berupa ilmu metafisika, ilmu logika, matematika, dan filsafat. Ketiga macam karakteristik ilmu pengetahuan ini akan berkaitan dengan teknologi nantinya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi adalah sarana dan prasarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem dan berfungsi memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan. Kelebihannya 1, membantu aktivitas beribadah dan bermuamalah. Yang kedua yaitu membantu eksistensi dakwah muslim. Untuk kekurangannya itu sendiri yaitu masuknya budaya barat yang memiliki efek negatif terhadap budaya masyarakat Islam di Indonesia yang mengharuskan umat Islam untuk lebih cerdas dalam mengadopsi budaya tersebut. Selanjutnya, ilmu akan disampaikan oleh Zegita. Kepada Zegita dipersilakan. Selanjutnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian keilmuan yang mendalam tentang suatu ilmu, hakikat, dan kegunaan ilmu, serta bagaimana ilmu itu didapatkan. Cabang filsafat ilmu ada 3, yang pertama ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada dan yang nyata. Contohnya, seseorang mengamati keadaan sekitar, kemudian muncul kesimpulan tentang makhluk hidup atau bernyawa dan makhluk atau benda tidak bernyawa. Pengamatan ini kemudian melahirkan ilmu biologi dan fisika. Sedangkan epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang telaah kritis suatu proses yang tersistematis untuk membentuk keyakinan terhadap ilmu. Epistemologi lebih khusus membahas bagaimana proses lahirnya ilmu baru atau keyakinan baru. Contoh dari epistemologi adalah pengamatan terhadap makhluk hidup kemudian ditelaah secara kritis menggunakan pendekatan ilmiah sehingga melahirkan cabang ilmu baru yaitu ilmu tentang tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup tidak kasat mata. Selanjutnya aksiologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai kemanfaatan suatu ilmu. Aksiologi merupakan analisis jawaban dari pertanyaan untuk apa kita mempelajari psikologi, sosiologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Karena jika suatu pengetahuan baru yang ditemukan oleh seseorang namun tidak memiliki nilai kebermanfaatan untuk manusia secara umum, maka pengetahuan tersebut gagal menjadi ilmu pengetahuan. Islam memiliki karakteristik keilmuan tersendiri khususnya untuk kajian epistemologi.
Epistemologi dalam kajian filsafat Islam terbagi menjadi 3 cabang, yaitu epistemologi burhani, bayani, dan irfani. Selanjutnya, sejalan dengan kajian ini, Al-Ghazali pernah membagi 3 karakteristik filsuf Muslim menjadi 3 golongan, yaitu materialis atau dahriyun, naturalis atau tabiiyun, dan teis atau ilahiyun. Selanjutnya adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kedudukan ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu sebagaimana bentuk konsekuensi logis dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim atau Maha Berilmu. Ayat Al-Quran banyak membahas tentang ilmu. Dalam puluhan ayat Al-Quran telah dijelaskan mengenai ilmu serta mendudukan ilmu dan para ilmuwan di tempat yang terhormat. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya menegaskan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib untuk seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan begitu spesialnya orang yang berilmu atau para pencari ilmu, menurut Islam dapat dilihat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya dunia terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, atau orang alim atau pelajar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4112. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kedudukan akal dan wahyu. Akal yang ada dalam diri manusia berfungsi sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Dari pemikiran-pemikiran manusia inilah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan makna wahyu adalah penguat, petunjuk, dan penyempurna bagi akal, serta sebagai pembimbing manusia dalam jalan yang lurus. Kedudukan dan peranan antara akal dan wahyu dalam Islam memang saling beriringan, di mana akal harus disertai dengan wahyu karena peranan akal yang terbatas, sehingga ia membutuhkan pertolongan wahyu sebagai pembimbingnya. Dalam konteks beragama, umat Islam sering dihadapkan pada 2 kebenaran, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal. Kebenaran wahyu diperoleh dari ajaran agama, sedangkan kebenaran akal diperoleh dari kajian tentang ilmu pengetahuan. Diperlukan batasan apabila terjadi perbedaan antara wahyu dengan akal atau ilmu pengetahuan. Batasan yang digunakan adalah kebenaran agama. Setidaknya terdapat 4 unsur yang menjadi karakteristik agama. Yang pertama yaitu unsur kepercayaan terhadap kekuatan yang gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat, unsur paham adanya yang kudus dan suci dalam kekuatan gaib dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran agama yang bersangkutan untuk menyelenggarakan upacara. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naila. Naila, persilakan. Untuk yang ketiga ada korelasi ilmu agama dan ilmu umum. Korelasi antara agama dengan ilmu pengetahuan yaitu saling melengkapi dan mendukung dalam pelaksanaannya. Salah satu konsep yang dapat menjelaskan korelasi ilmu agama dan ilmu umum adalah konsep jaring laba-laba Amin Abdillah, seperti yang tertera pada gambar. Dalam lingkaran tengah jaring laba-laba Amin Abdillah terdapat Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkedudukan sebagai sumber ilmu yang dapat dikaji dan diterapkan dalam berbagai disiplin keilmuan.
Kedua sumber ilmu Islam tersebut dalam sejarah peradaban Islam melahirkan 8 cabang ilmu. Berikut penjabaran cabang-cabang ilmu Islam tersebut. Yang pertama ada ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan ilmu yang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan menentukan keabsahan isi teks beserta para perawinya. Yang kedua ada tarik atau sejarah. Merupakan cabang ilmu studi Islam yang mengulas tentang sejarah Nabi Muhammad beserta para nabi-nabi yang lain, sejarah teks Quran dan Sunnah, sejarah kontekstualisasi teks berdasarkan sosiokultural masa kenabian, dan sejarah para sahabat Nabi yang telah ditulis pada berbagai bukti sejarah. Yang ketiga ada fikih atau ilmu fikih, merupakan ilmu yang membahas tata cara ibadah, makdat seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, serta ibadah yang bersifat muamalah seperti sedekah, munakahat, dan berbagai pembahasan halal haram yang semuanya sudah tertulis pada kitab-kitab fikih klasik. Yang keempat ada ilmu tafsir, merupakan pembahasan maksud dari ayat-ayat Quran yang disesuaikan dengan sebab-sebab turunnya ayat. Tafsir ayat dengan ayat lain, tafsir ayat dengan hadis, maupun ayat dengan ilmu lain. Yang kelima ada ilmu bahasa, merupakan kajian gramatikal bahasa Arab sebagai bahasa Quran dan penguat metodologi tafsir Quran. Kemudian ada ilmu kalam atau teologi Islam, merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan Allah, dosa dan pahala, eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, beserta aliran-aliran yang terbentuk atas dasar perbedaan penafsiran kalam. Selanjutnya ada filsafat, merupakan pisau analisis sekaligus kerangka berpikir yang bermula pada masa abad kejayaan Islam sampai pada penerapan kerangka filosofinya sebagai referensi kontemporer. Terus yang terakhir ada tasawuf, merupakan ilmu yang membahas tentang jalan mendekatkan diri dengan Allah, mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta menjauhi larangan-larangannya. Dari 8 ilmu dasar dalam studi Islam, Amin Abdillah menawarkan pengembangan keilmuan Islam dengan ilmu-ilmu umum seperti bidang ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, social work, lingkungan, kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, hukum, peradilan, dan seterusnya. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya ada karakter ilmuwan muslim. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab. Tugas utama ilmuwan muslim adalah menjaga dan memelihara sumber ilmu, yaitu realitas sosial, alam, serta teks Quran dan Sunnah. Kerusakan alam merupakan efek negatif dari kurangnya pengembangan ilmu alam sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah menciptakan manusia berfungsi sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Tugas kekhalifahan adalah menjangkau para seluruh aspek kehidupan. Menata, mengeksplorasi, menggali, memanfaatkan, menyuburkan adalah bagian dari tugas kekhalifahan. Hal ini berarti manusia bertanggung jawab atas kelestarian seluruh isi alam. Untuk menggali potensi alam dan memanfaatkannya diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau para ilmuwan yang mampu mengeksplorasi sumber alam ini. Next. Kemudian yang kedua ada karakteristik pelajar Islam. Islam sebagai agama sempurna dan penyempurna agama-agama sebelumnya merupakan bentuk penyempurnaan hal-hal terkait konsepsi tauhid atau akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Semua aspek dalam Islam tersebut diberikan melalui jalur pendidikan. Namun selain itu, Islam juga menekankan pentingnya karakter seorang pencari ilmu sebagai salah satu aspek vital suksesnya mereka dalam mencari ilmu. Karakteristik yang harus dimiliki oleh para pelajar atau mahasiswa Islam, menurut Ali As'ad, antara lain yang pertama ada niat. Niat yaitu mengawali belajar dengan niat yang baik, disertai dengan berdoa. Seorang siswa harus memiliki semangat yang tinggi agar dapat mencari ilmu dengan maksimal. Yang kedua ada guru, yaitu dalam mencari ilmu diperlukan guru konvensional yang mampu berdiskusi, bermusyawarah, dan menjadi pembimbing ketika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga ada buku atau referensi.
bahwa seorang siswa harus memiliki buku rujukan dan berpendapat sesuai dengan rujukan referensi ilmu terdahulu. Yang keempat ada teman, maksudnya adalah memiliki teman yang baik agar tidak membawa keburukan untuk pribadi murid. Yang terakhir ada akhlak, bahwa ciri khas dari para pelajar muslim adalah harus memiliki akhlak yang baik, khususnya kepada orang tua yang telah memberikan bekal biaya dan doa, serta kepada guru atau dosen. Next. Kesimpulan, ilmu pengetahuan adalah produk berpikir manusia yang hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas, sehingga kajian pada realitas selalu berada pada batas tertentu dan membawa konsekuensi tertentu. Sejarah penamaan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejarah filsafat, di mana filsafat diartikan sebagai cara berpikir mendasar sebagai masa peralihan dari mitos ke akal budi. Karakteristik ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, serta ilmu analisis. Teknologi adalah sarana dan prasarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem dan berfungsi memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Islam memandang teknologi sebagai suatu keharusan. Cabang-cabang filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Korelasi antara agama dengan ilmu pengetahuan yaitu saling melengkapi dan mendukung dalam pelaksanaannya. Tugas utama ilmuwan muslim adalah menjaga dan memelihara sumber ilmu. Karakteristik pelajar Islam yaitu niat, guru, buku, akhlak, dan teman. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7 kelas B. Apabila teman-teman lain ada pertanyaan atau tanggapan, boleh disampaikan secara langsung maupun melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi. Izin bertanya, Ibu. Silakan langsung saja ditunjukkan ke kelompok mana begitu. Ke kelompok A dan B, terus jawab. Pertanyaannya, dengan terus adanya perkembangan di zaman sekarang, masa demi masa, generasi dengan generasi, ilmu pengetahuan pun akan selalu meningkat dan selalu meluas. Pertanyaannya, jelaskan apakah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan akan dapat menghapuskan keberadaan agama? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Terima kasih. Oke, kita sudah memiliki pertanyaan langsung dari Mas Izudin. Juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan via kolom chat ya. Silahkan langsung saja mungkin ditanggapi, dibagi saja ya. Tidak perlu setiap kelompok menjawab semua pertanyaan, tapi langsung dibagi saja. Teman-teman yang lain di luar dari kelompok yang bertugas pun boleh menanggapi.
Silakan teman-teman langsung saja ditanggapi, waktu kita terbatas begitu ya. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi?